Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Pada umumnya persamaan kuadrat itu berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Sebab kalau A-nya sama dengan 0, maka ini namanya bukan lagi persamaan kuadrat, tetapi dia sudah menjadi persamaan linear. Ya. Yang perlu lihat di sini ternyata A itu adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian B koefisien x, dan C ini adalah konstanta. Contoh persamaan kuadrat yang pertama adalah 2x kuadrat kurang 4x tambah 2 sama dengan 0. Ya. Jadi sini koefisien x kuadrat adalah 2, berarti A nya sama dengan 2. Kemudian koefisien x negatif 4, berarti B nya negatif 4. Dan konstantanya 2, berarti C sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua, x kuadrat kurang 4x sama dengan 0. Di sini koefisien x kuadrat sebenarnya 1 di sini, tapi satunya tidak ditulis ya. Dengan demikian berarti A nya sama dengan 1. Kemudian koefisien x ini sama dengan negatif 4, berarti B nya negatif 4. Dan di sini tidak ada konstanta, ya, berarti C nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, negatif 3x kuadrat tambah 2 sama dengan 0 ya. Di sini koefisien x kuadratnya negatif 3, berarti A nya negatif 3. Kemudian tidak ada variabel x, ya, maka berarti B nya juga sama dengan 0. Kemudian konstantanya 2 ya, maka C nya sama dengan 2 ya. Jadi itu cara menentukan A, B, dan C nya. Kemudian yang berikut, akar-akar persamaan kuadrat. Apa itu akar-akar persamaan kuadrat? Ya, akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 itu sebenarnya adalah suatu nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Sebagai contoh di sini, 1 adalah akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 4x tambah 2 sama dengan 0. Kenapa? Sebab kalau x-nya sama dengan 1 atau x-nya diganti dengan 1, maka dia nilainya sama dengan 0. Ya. Terus di sini kalau x-nya diganti dengan 1 berarti 2 kali 1 kuadrat kurang 4 kali 1 tambah 2 ya, sama dengan ini 1 kuadrat 1 kali 2 2 kurang 4 tambah 2 ya, 2 kurang 4 tambah 2 ini sama dengan 0 ya. Jadi dia menghasilkan persamaan yang benar ya. Yang berikut, menentukan akar-akar suatu persamaan kuadrat ya. Ini kalau waktu di kelas 8 sudah dibahas bahwa untuk menentukan akar-akar sebuah persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Namun pada video kali ini kita akan menggunakan cara yang pertama ya, untuk mencari akar sebuah persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan. Contohnya, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan ya. Ya, jadi dengan cara memfaktorkan ini, karena pemfaktoran itu sudah dipelajari di kelas 8 dalam pembahasan tentang bentuk aljabar, diharapkan semua sudah memahami pemfaktoran ya. Seperti soal ini ya. Kita punya persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, karena disuruh dengan cara memfaktorkan, pertama kita faktorkan dulu x kuadrat tambah 5x tambah 6 ya. Kalau kita faktorkan nanti jadinya seperti ini ya. X kuadrat tambah 5x tambah 6 itu sama dengan x tambah 2 kali x tambah 3 ya. Jadi nanti x kali x kuadrat ini dikalikan dapat 3x, terus tambah 2x sama dengan 5x, kemudian 2 kali 3 sama dengan 6 sama dengan 0 ya. Jadi x tambah 2 kali x tambah 3 sama dengan 0. Ini artinya x tambah 2 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Kalau x tambah 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0 kurang 2. Dan kalau x tambah 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0 kurang 3.
Sehingga kita dapatkan X1-nya sama dengan 0 kurang 2 sama dengan negatif 2, dan X2-nya 0 kurang 3 sama dengan negatif 3. Jadi X1-nya negatif 2 dan X2-nya sama dengan negatif 3. Kemudian yang berikut, menyusun persamaan kuadratnya. Misalnya kita punya persamaan kuadrat, diketahui akar-akarnya X1 dan X2. Bagaimana persamaan kuadratnya ya? Jadi untuk menyusun sebuah persamaan kuadrat, jika diketahui akar-akarnya, maka kita gunakan rumus yang ini ya, bahwa X kuadrat sama dengan X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Padahal di awal tadi kita sudah mengenal bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kalau semua dibagi dengan A, nah jadinya A bagi A itu sama dengan 1. Sehingga di sini tinggal X kuadrat saja. Kemudian di sini B per AX, ini C per A sama dengan 0 per A. 0 per A sama dengan 0 ya. Sehingga kalau ini masing-masing ruas kiri dan ruas kanan semua dibagi dengan A, kita dapatkan X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Jadi kita sudah dapat persamaannya, persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Kalau kita perhatikan, persamaan pertama dan kedua ini itu bentuknya sama ya. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat ya. Yang sama di sini adalah ini X kuadrat kurang X1 tambah X2 X, berarti ini sebagai koefisien dari X. Kemudian ini sebagai konstanta ya. Kemudian ini sebagai koefisien dari X, ini sebagai konstantanya ya. Karena persamaannya ini sama, berarti koefisien X dari persamaan yang pertama itu sama dengan koefisien X pada persamaan kedua. Konstanta pada persamaan yang pertama itu sama dengan nilai konstanta pada persamaan yang kedua. Sehingga kita dapatkan ya, negatif X1 tambah X2 itu sama dengan B per A. Jadi sekali lagi, negatif X1 tambah X2 itu sama dengan B per A, atau X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Sedangkan ini X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Kita dapat X1 kali X2 sama dengan C per A ya. Berikut jenis-jenis akar persamaan kuadratnya. Jadi jenis-jenis akar persamaan kuadrat sangat tergantung dari nilai diskriminannya atau D, di mana D itu besarnya sama dengan B kuadrat kurang 4AC ya. Dalam hal ini, jika diskriminan atau D lebih besar dari 0, berarti persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berbeda ya, atau X1 tidak sama dengan X2 ya, dua akar yang berbeda kan. Kemudian yang kedua, jika diskriminan atau D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar kembar. Kalau akarnya kembar berarti akarnya sama, atau X1 sama dengan X2. Yang ketiga, yang terakhir, jika diskriminan kurang dari 0, berarti persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar-akar yang real, atau dengan kata lain, akar-akarnya imajiner. Jadi ada tiga kemungkinan, tergantung dari nilai diskriminannya. Kita latihan soal yang pertama. Jenis akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah titik-titik ya. Jadi kalau kita lihat pada persamaan kuadrat ini, berarti dia punya A sama dengan 1, kemudian B nya positif 5 dan C nya positif 6 ya. Sehingga dari sini berarti diskriminannya atau D sama dengan B kuadrat kurang 4AC, kita ganti B, A dan C nya masing-masing, dapat 5 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 6. Ini sama dengan 25 kurang 24 ya, sama dengan 1, dan 1 itu lebih besar dari 0 ya. Jadi di sini kita dapatkan diskriminannya lebih besar dari 0. Berarti kemungkinan yang pertama tadi ya, bahwa
Kalau diskriminan lebih dari 0 berarti persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar real yang berbeda ya. Memiliki dua akar real yang berbeda. Kemudian yang kedua, soal nomor 2, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 4 adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan akarnya kita gunakan persamaan yang pertama tadi, yaitu x kuadrat kurang x1 tambah x2 x tambah x1 kali x2 sama dengan 0 ya. Dimana x1-nya di sini adalah 3 dan x2-nya 4 ya. Ini tinggal kita kasih masuk. Ini x1-nya 3, x2 4, x1 3, x2 4. Sehingga kita dapatkan x kuadrat kurang ini 3 tambah 4 x tambah 3 kali 4. Ini sama dengan x kuadrat kurang 7x tambah 12 ya. Jadi kita dapatkan persamaan kuadratnya x kuadrat kurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali x1 dan 3 kali x2 adalah titik-titik. Ya. Dari sini yang pertama kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini berarti A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 5 dan C-nya negatif 3. Maka dari sini berarti karena x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini, berarti x1 ditambah dengan x2 itu sama dengan negatif B per A. Negatif B-nya 5, negatif B berarti negatif 5 per 2. Jadi negatif ini positif ya. Ini dapat 5 per 2. Kemudian x1 kali x2 itu rumusnya tadi teman C per A. C-nya negatif 3, A-nya 2, berarti dapat negatif 3 per 2. Sekarang kita disuruh untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2 nya. Karena persamaan kuadrat baru tersebut akar-akarnya 3x1 dan 3x2, berarti rumus persamaan kuadratnya adalah x kuadrat kurang 3x1 tambah 3x2 x tambah 3x1 kali 3x2 sama dengan 0. Ini ada 3, tiganya ini bisa dikasih keluar di luar kurung, sehingga dia menjadi x kuadrat kurang 3 kali x1 tambah x2 x. Kemudian 9 ini dapat dari 3 kali 3 sama dengan 9 x1 kali x2 ya. Tadi nilai x1 tambah x2 sudah didapat 5 per 2. Kemudian x1 kali x2 itu sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga ini bisa langsung diganti sama dengan 3 negatif 3 kali ini x1 tambah x2 tadi 5 per 2 x tambah 9 kali x1 kali x2. Tadi x1 kali x2 sama dengan negatif 3 per 2. Makanya negatif dengan negatif 3 per 2. Nanti negatif 3 kali 5 negatif 15 per 2. Dapatnya x kuadrat kurang 15 per 2 x. 9 kali 3 negatif 27 per 2 sama dengan 0 ya. Ini masih menggunakan pecahan. Supaya pecahannya hilang, maka masing-masing ruas ini kita kalikan dengan 2. Jadi ini kalau kali 2 dapat 2x kuadrat. Ini kalau dikali 2, 2-nya hilang. Ini kalau dikali 2 juga 2-nya hilang. Kemudian 0 kali 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 2x kuadrat kurang 15x kurang 27 sama dengan 0. Benar A ya. Ya, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.